Ini Cika, dia dulunya adalah anak dari seorang pengusaha kaya. Seluruh hidupnya terjamin dan apapun yang ia inginkan pasti terpenuhi. Akan tetapi semua itu berubah saat ayahnya meninggal. Setelah ayahnya meninggal, seluruh aset kekayaan yang ia miliki disita oleh pihak bank. Inilah yang membuat kehidupan Cika dan ibunya berubah 180 derajat. Cika, ayo bangun. Nanti kamu telat loh. Ih, sebentar lagi mami masih ngantuk. Mau sampai kapan kamu tidur terus? Nanti dimarahin guru kalau telat. Beginilah kehidupan Cika. Mulai dari sekarang dia harus hidup dalam kesederhanaan untuk memenuhi kecukupan mereka. Mami, mana makanan aku, Mami? Ini nak, sarapan dulu. Kamu kan ada pelajaran olahraga. Jadi ayo sarapan dulu cepat. Astaga, sumpah ini beneran lauknya cuma telur ceplok sama nasi doang. Mami kan tahu kalau aku biasanya makan sereal, kalau enggak roti isi. Maaf ya nak, kan soalnya sudah banyak banget. Mami juga sudah nggak kerja lagi. Jadi kamu makan yang ada dulu ya. Aku nggak bisa makan makanan kampung kayak gini. Kalau aku diare gimana? Mami tuh udah tahu kebutuhan kita banyak, harusnya cari kerja dong. Kamu kan tahu kerja sekarang kan susah banget, apalagi mami sudah tua. Cari kerja sekarang kan susah nah, apalagi mami yang sudah tua. Aku nggak peduli, males banget deh kalau gitu. Aku mau berangkat sekolah aja. Mami minta uang jajan dong. Maaf ya nak, mami sekarang gak megang uang apapun, sepeser pun gak ada. Mami pasti bohong. Itu alasan Mami aja. Mami gak bohong sayang. Begitulah sikap Cika saat ini. Walaupun saat ini mereka sedang mengalami kesusahan, akan tetapi Cika tetap menumbuhkan sikap gengsinya. Walaupun sekarang keluarga Cika sedang jatuh miskin, namun ia berbohong kepada teman-temannya karena Cika merasa malu jika teman-temannya tahu tentang Cika yang sebenarnya. Sumpah nah, kameranya bagus banget. Mana jadi lagi? Iya dong, itu kan tipe HP iPhone keluaran terbaru. Ih, pantesan keren banget. Hai guys, kalian lagi bahas apa nih? Kelihatannya asik banget. Ini kita lagi bahas si Luna punya HP iPhone keluaran baru. Ih, bagus banget gila. OMG, beneran? Kamu tumben belum beli HP keluaran terbaru? Biasanya kalau ada barang baru kamu selalu beli duluan tuh. Aku lagi malas aja sih. Takutnya kalau aku yang beli duluan nggak sesuai ekspektasi aku aja. Bener banget sih. Oh iya guys, gimana kalau pulang sekolah nanti kita nongki di kafe? Bener banget tuh. Udah lama tuh kita nggak nongki di kafe. Kalau kamu gimana Cika? Cika pun sekarang merasa bingung antara harus menolak atau tidak. Jika menolak, pasti teman-temannya akan curiga kepadanya dan kalau dia terima, maka dia harus memikirkan bagaimana cara memperoleh uang. Itu dong, kan asik. Nah kalau gitu nanti aku pulang sekolah langsung on the way ke kafe. Oke. Ke kantin yuk. Ayo, aku juga sekalian mau beli ini nih. Kalian duluan aja deh, aku ada urusan. Luna dan Ara pun pergi ke kantin meninggalkan Cika dan sekarang Cika sedang berpikir keras bagaimana ia bisa mendapatkan uang untuk pergi ke kafe bersama temannya. Kafe. Kalau aku ambil ATM di rumah, pasti dia juga nggak nyadar sih. Ambil aja ya. Ya udah sih. Ini ada orang. Cika pun melangsungkan aksi kejahatannya dengan lancar, akan tetapi dia tidak tahu jika ada yang mengawasi tindakannya dari kejauhan. Cita, kamu tahu nggak sih? Aku punya berita penting banget tahu. Apaan sih? Tadi pas aku ke lapangan kan, aku nggak sengaja nengok Cika buka tasnya Luna. Dan habis itu Cika ngambil ATM-nya Luna. Kamu serius? Bukannya Cika orang kaya, nggak mungkin dia mencuri. Serius? Kamu ada buktinya nggak? Atau kita lapori Pak Guru aja? Ada nih, aku tadi sempat ngevideoin sebentar. Nah, bagus aja kita laporin. Sementara itu, di lapangan sekolah, Luna sedang kebingungan mencari kartu ATM miliknya yang entah kemana. Kartu ATM aku mana ya? Aduh Luna, tadi kamu simpen di mana? Tadi aku simpen di dalam tas sih. Atau kamu lupa bawa ke sekolah kali? Enggak, aku ingat banget tadi aku simpen di dalam tas. Kalau kayak gitu mendingan kita lapor ke Pak Guru aja. Oke deh. Ini sih Pak. Selamat siang Pak. Saya mau lapor kalau tadi itu saya kehilangan kartu ATM saya di lapangan sekolah saat saya pulang ke kantin. Baiklah, kalau begitu saya akan cek di CCTV. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini sih Pak. Emangnya hari siang nggak ada di kalender? Ya sabar ya, semoga aja besok bisa ketemu. Amin. Gimana kalau hari ini aku aja yang traktir? Seriusan nih? Iya.
Kalian mau pesen apa? Biar aku yang pesenin. Kita berdua yang kayak biasa aja. Sementara Cika ya. memesan makanan di tempat yang lain, Vita dan Gita sedang melaporkan semua kejadian yang mereka lihat Ada apa kepada kalian Pak kesini? Guru. Jadi kebetulan kami kesini, kami ingin melaporkan tindakan pencurian yang dilakukan oleh salah satu siswi di sini, Pak. Apakah kalian punya buktinya? Ada Pak, ini Bapak bisa melihatnya. Baiklah, terima kasih atas buktinya. Bapak akan tindak lanjuti yang dibuat oleh siswa ini. Iya, Pak. Lama banget ya makanannya datang. Iya, mana lapar banget lagi. Sabar teman-teman. Permisi, mau konfirmasi menu sebelumnya? Loh, ini bukannya mami lo ya? Iya, sekarang Tante kerja di sini. Lumayan kan temenin kebutuhan sehari-hari Tante sama Cika. Karena kan semenjak meninggalnya waktunya Cika. Mereka bertiga sangat terkejut saat melihat pelayan di kafe tersebut. Ara dan Mami, Luna tidak sudah cukup. menyangka bahwa pelayan tersebut kamu jadi merupakan miskin, maminya Cika. Gila ya lo, bisa-bisanya lo bohongin kita. Ayo Luna, kita pergi aja. Malas banget berteman orang-orang kayak Hari telah berganti dan pagi ini Cika harus tetap menjalankan aktivitas sekolahnya. Karena Cika sekarang berada di bangku kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan menjalankan ujian akhir sekolah. banget hari ini sekolah. Jika bisa ikut kurang Bapak sebentar, Ruang Guru. Baik, Pak. Ada perlu apa ya, Pak? Manggil saya ke ruangan. Bapak ingin bertanya sama kamu dan harap kamu menjawabnya dengan jujur. Apakah kamu yang mengambil kartu ATM ini, Luna? Enggak, Pak. Enggak mungkin saya melakukan hal keji seperti itu. Kamu yakin Jika? Iya, Pak. Sumpah deh. Kalau gitu, menurut kamu siapa yang ada di video? Cika terkejut atas apa yang ia lihat. Ia menduga bahwa tidak ada yang melihat aksinya kemarin, namun kini kenyataannya berbeda. Sekarang kamu minta maaf sama Luna dan mengembalikan kartu ATM ini. Dan kamu akan Bapak kenakan sanksi atas tindakan kamu. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Saya menyesal. Saya terpaksa melakukan hal seperti itu, Pak. Baiklah kalau gitu, kalian boleh pulang. Makasih, Pak. Iya. Luna, aku mau minta maaf atas apa yang udah aku lakukan. Gak semudah itu ya aku maafin kamu. Miskin, udah miskin gak tahu diri pula jadi mati. Kalau aku sih malu ya. Rupanya kan tebal, gak mungkin dia tahu malu. Iya juga sih. Minimal kalau muka dua sih tahu diri lah ya. Dasar si miskin. Mereka berempat sangat puas mengolok-olok Cika. Cika pun merasa malu dan meninggalkan mereka. Kenapa sih? Kok sebel gitu mukanya? Ini semua gara-gara mami ya. Gara-gara mami aku hidup miskin dan gara-gara mami juga aku dibully di sekolahan. Kurang ajar ya kamu ngomongnya. Kenapa nggak mami aja yang mati dibanding papi? Kalau papi masih hidup sekarang, aku pasti kaya. Nggak mungkin aku hidup miskin seperti ini. Ibu Cika sampai tidak bisa berkata-kata lagi mendengar perkataan seperti itu. Karena terlanjur kesal, tanpa sadar Cika menikam ibunya sendiri menggunakan pisau sampai tidak bernyawa. Setelah melakukan tindakan itu, Cika sangat shock Selamat atas siang. apa yang ia lakukan terhadap Ini ibunya. saudara Jika. Beberapa menit kemudian, Cika mendengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Cika sangat ketakutan, namun Kamu saya ia tahan. tetap membukakan pintu rumahnya. Enggak sih, minimal kalau miskin, udah tahu miskin enggak. Udah belum? Lebih cepat lah rasanya nih. Ini diambil.